Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk berdoa datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita renungkan, ya saya ambil dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ya, saya buat judulnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini adalah kunci kemenangan dalam keuangan. Ya. Nah, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, rasa cukup adalah suatu karakter yang penting sekali untuk membawa kita mengalami kemenangan dalam hal keuangan. Ya, banyak sekali Tuhan berbicara mengenai supaya kita ada rasa cukup, ya. Ketika Tuhan mengajari kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, juga menyampaikan pesan bahwa yang kita butuhkan adalah rasa cukup. Ya, cukupkan, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, Rasul Paulus banyak berbicara supaya kita memiliki rasa cukup. Ya, ibadah itu katanya berguna kalau disertai rasa cukup. Jadi rasa cukup lawan katanya adalah tidak pernah puas. Ya, tidak pernah puas. Dan tidak pernah puas, kalau Amsal banyak berbicara mengenai tidak ada rasa puas, ya dia bagikan di sana adalah kematian yang tidak pernah puas, tidak merasa cukup. Ya, bahkan si lintah katanya memiliki 2 anak, ya, yang satu namanya untukku dan yang satu lagi juga untukku. Ya. Nah, jadi Tuhan banyak mendorong kita supaya kita memiliki rasa cukup. Nah, ada hal yang menarik dari firman Tuhan yang ingin saya bagikan ini, yang kita baca tadi, menarik sekali karena ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus yang saya pikir ini menjadi kesaksian Rasul Paulus bagaimana ia mengalami kemenangan dalam soal keuangan ini, yaitu rasa cukup. Dan dia katakan mulainya adalah kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ya, kenapa dikatakan begitu? Karena seringkali orang merasa perlu rasa cukup itu kalau lagi kekurangan. Tetapi Rasul Paulus membagikan bukan karena kekurangan saja, tetapi juga dalam kelimpahan. Nah, penting sekali kita merasa cukup bukan hanya kalau kita kurang, tetapi juga kalau dalam kelimpahan. Bukan hanya dalam keadaan kelaparan, tapi juga dalam keadaan kenyang katanya. Ya, dia harus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi poin pertama adalah kita harus bisa
mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, jadi bukan hanya pada waktu kekurangan. Ya, orang sering cenderung pada waktu dia kekurangan, dia mencukupkan dengan apa yang ada. Karena kitab Ibrani menjelaskan itu ya. Kita harus belajar mencukupkan apa yang ada padamu. Cukuplah apa yang ada padamu. Seolah-olah kalau kekurangan kita perlu ada rasa cukup. Tentu ini penting sekali ada rasa cukup supaya kita jangan gampang berutang, ya. Apa orang membuat orang berutang? Seringkali karena tidak mencukupkan diri. Ya, saya bukan anti utang, tetapi kita harus bijaksana. Ya, kita hanya boleh berutang sebenarnya adalah kalau karena alasan-alasan bijaksana, karena investasi atau karena modal atau apapun itu yang kira-kira utangnya itu bisa dipakai untuk menghasilkan lagi yang lebih banyak, yang bisa melampaui bunganya. Dan pastikan dia harus bisa mencicilnya ya. Tetapi banyak orang berutang adalah karena memenuhi kebutuhan. Nah, tentu itu salah. Ya, berutang tidak untuk itu. Ya. Kalau berutang untuk itu artinya kita tidak mencukupkan dengan apa yang ada. Nah, yang menarik tadi adalah saya katakan, Rasul Paulus menyaksikan, dia katakan, dia bukan hanya mencukupkan diri dalam kekurangan, tetapi dalam keadaan kelimpahan juga. Supaya apa? Ada rasa cukup, hanya cukup untuk dia makan, dia pakai, dia mencukupkan diri dengan kebutuhannya. Sisanya bisa dipakai untuk sebagai menghadapi masa-masa yang sulit ke depan, menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan di masa depan. Ya, saya bersyukur saya masa pandemi selama 2 tahun, ya kita mengalami kekurangan sebenarnya pendapatan kita tidak cukup untuk membiayai belanja-belanja kita. Ya, tetapi syukur di masa-masa yang sebelumnya kita bersyukur bisa mencukupkan diri sehingga di masa kelimpahan itu ada disimpan uang yang bisa dipakai di masa-masa yang sulit. Saya percaya itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dia harus mencukupkan diri juga di masa-masa kelimpahan. Nah, banyak juga orang, saudaraku, naik pendapatannya juga, pengeluarannya juga langsung berkurang. Ya, langsung berkurang. Pendapatannya bertambah, tetapi pengeluarannya langsung bertambah. Gajinya dulu 3 juta cukup, 4 juta juga habis, 5 juta jadi habis juga, 7 juta habis juga. Nah, mari kita membangun rasa cukup ini. Ya, cukup dalam segala keadaan. Ya. Nah, yang kedua, Rasul Paulus membagikan penting sekali mencukupkan diri sebagai orang percaya. Kenapa? Karena ternyata bersama Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan untuk menahan rasa lapar. Ada kekuatan untuk menahan diri di masa kenyang, supaya jangan kekenyangan. Di masa kelimpahan, karena selain kita bisa mencadangkan di masa kelimpahan itu, mencadangkan untuk masa-masa yang sukar di masa depannya, tetapi juga supaya kita bisa menjadi pemberi-pemberi. Ya, pantasan Tuhan juga berkata, jadi untuk menjadi kaya, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk menjadi kaya. Perlu juga kekuatan, karena banyak orang gagal menjadi lemah di saat dia kelimpahan. Di saat kenyang,
dia gagal karena lemah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, ya, kita bersama Tuhan yang memberi kekuatan. Kekuatan, makanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari Bapak Ibu, kita tanamkan rasa cukup. Ya, rasa cukup karena itu yang membawa kita bisa menang soal kebutuhan, soal keuangan ini. Ya, kita tidak merasa berkekurangan di saat sulit dan kita tidak terlalu berpesta pora di saat berkelimpahan, tetapi kita bisa membangun rasa cukup karena musim selalu berganti, karena situasi selalu saja ada berubah. Kadang keadaannya sulit dan kadang keadaannya baik. Seperti Yusuf, yang membuat dia mengalami kemenangan adalah karena dia tahu ada masa kelimpahan, 7 masa kelimpahan, ia bisa membangun rasa cukup, dan demikian juga pada waktu masa kekurangan tentunya. Dia mengatur segala sesuatunya dengan cukup. Dan itu yang membawa dia mengalami kemenangan. Mari Bapak Ibu, kita bangun rasa cukup dalam kehidupan kita ini. Bukan karena kekurangan, tetapi juga dalam segala keadaan. Cukupkan diri kita dan usahakan supaya kita bisa memberi kepada banyak orang, memberi kepada Tuhan, memberi kepada saudara-saudara kita. Itu adalah taburan kita dan simpanan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, biar melalui renungan pagi hari ini muncullah dalam diri kita seorang yang selalu berpuas diri dengan apa yang ada, dengan keadaan kita bisa menghandle kebutuhan-kebutuhan kita sedemikian rupa menyesuaikan dengan apa yang kita dapat. Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita, baik dalam keadaan kekurangan, baik dalam keadaan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.